Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Mari bersama di malam hari ini, bersama kita merasakan hadirat Tuhan, menikmati kasih-Nya, menikmati anugerah-Nya. Sebab kita percaya sementara kita menyembah, hadirat-Nya memenuhi setiap kita, hadirat-Nya memperbarui hati kita. Mari tundukkan kepala, kita mulai ibadah kita dengan berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan di malam hari ini. Kalau kami masih bisa datang di tempat ini dengan keadaan yang baik. Kami tahu itu semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kasih dan kemurahan-Mu yang selalu Kau nyatakan dalam hidup kami. Satu tujuan kami hadir malam hari ini ya Tuhan, bahwa kami mau merasakan hadirat-Mu. Kami mau bersekutu dengan Engkau. Sebab kami tahu bersekutu dengan Engkau adalah segalanya bagi setiap kami. Engkau berkarya di tengah-tengah setiap kami. Kami buka hati kami selebar-lebarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sama-sama pujikan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Kerinduan kami, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hati, yang datang dengan segenap hatinya. Mari berseru kepada Tuhan malam hari ini, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang
yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sambil angkat tanganmu, nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak, oh hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Teralamaya syakaralabara, oralamaya syakaralabaralabara. Sungguh kami rindu hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan. Oralamaya syakaralabaralabara, oralamaya syakaralabaralabara. Kami datang membuka hati kami kepada Tuhan, menantikan lawatan Tuhan dalam hidup kami, menantikan hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Oralamaya syakaralabaralabara. Ku sembah Engkau, haleluya. Ku buka hatiku buat karya-Mu Tuhan, haleluya. Segenap hatiku memuji Engkau, haleluya. Menyembah-Mu ya
pujaku, haleluya. Oh, ku buka hatiku buat karyamu, haleluya. Oh, ini rinduku Tuhan, selalu berada di hadirat-Mu ya Allahku. Kekasih hatiku, Kau pujaanku, haleluya. Oh, ya dalam Yesus ku menyembah-Mu Tuhan. Oh, hadirat-Mu memenuhi aku, hadirat-Mu memuaskan aku, hadirat-Mu memulihkanku, hadirat-Mu ya Tuhan. Uralabaya syakara labara 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 labara. Uralabaya syakara labara 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 labara. Uralabaya syakara labara 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 labara. Merasakan hadirat-Mu di dalam hidup kami, bersekutu dengan Tuhan. Oh, itu yang menjadi kerinduan kami malam hari ini ya Tuhan. Oh, sebab kami tahu hadirat-Mu itu memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu memulihkan hati kami ya Tuhan. Hadirat-Mu memperbarui jiwa kami. Oh, hadirat-Mu memperbarui pikiran kami ya Tuhan. Berapa banyak memiliki kerinduan yang sama seperti saya, Bapak Ibu Saudaraku. Mari bukalah kedua tangan-Mu, menyembah dengan penuh kerinduan. Kau menyatakan hadirat-Mu malam hari ini ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kerinduanku bersekutu, merasakan hadir-Mu di dalam hidupku. Haleluya. Oh,
Sungguh hadirat-Mu memberikan kami damai sejahtera. Sungguh hadirat-Mu memberikan kami ketenangan. Hadirat-Mu segalanya bagi kami, Tuhan. Kami tahu Roh-Mu ada di tengah-tengah setiap kami. Roh-Mu bekerja bagi setiap kami. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidup. Katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Dengan segenap hati kita bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku,
tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Mari sambilan katakan kita ke surga. Mengalirlah, mengalirlah, kuasa Roh Kudus mengalir memenuhi setiap kami di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, sambil kita bangkit berdiri bersama-sama. Mengalirlah, kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Mengalirlah, kuasa Roh Kudus mengalirlah. Mengalirlah ya Roh Kudus. Oh Roh Kudus, di hidupku. Sekali lagi katakan mengalir. Mengalirlah. Engkau mengalir ya Roh Kudus. Memenuhi setiap kami. Mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Jangan turunkan tanganmu Bapak Ibu Saudaraku, menyembah. Oh, biar Roh Kudus memenuhi setiap kita malam hari ini. Mari buka hati kita selebar-lebarnya bagi karya Roh Kudus. Roh Kudus yang manis penuhi setiap kami. Oh Roh Kudus yang manis upahkan setiap kami. Kau memenuhiku dengan Roh-Mu ya Tuhan. Oh, ku buka hatiku untuk menyembah-Mu, Tuhan. 'Cause I belong to you. 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 'Cause I belong to
Tuhan.
Mari terus buka hatimu untuk karya Roh Kudus, Bapak Ibu Saudaraku. Oralawaya Shakarambo. Roh Kudus penuhi kami. Haleluya, ku sembah Kau. Haleluya, menantikan. Oralawaya Shakarambo. Oralawaya Shakarambo. Oralawaya Shakarambo. Oralawaya Shakarambo. Oralawaya Shakarambo. Kerinduan kami yaitu kami mau dilawat oleh Engkau ya Roh Kudus. Oh, biar kami semua menerima lawatan dari Roh-Mu ya Tuhan. Uralawaya Engkau bekerja di tengah-tengah setiap kami ya Roh Kudus. Oh, Engkau melawat setiap hati yang menyembah malam hari ini. Uralawaya Seri jangan ada yang berdiam diri lagi, Bapak Ibu Saudaraku. Mari responi karya Roh Kudus dalam hidup kita. Sungguh kami percaya malam hari ini Roh-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan. Oh, sungguh kami percaya malam hari ini Roh-Mu memperbarui hati kami. Oh, sungguh kami percaya Roh-Mu memulihkan setiap kami ya Tuhan. Ku sembah Kau ya Roh Kudus yang manis. Oh, haleluya. Ku buka hatiku Tuhan, buat karya-Mu di dalamku. Haleluya. Yaralawaya shakaralabaralabaralabaralabaralabarala. Uralawaya shakaralabaralabaralabaralabarala. Uralawaya shakaralabaralabaralabaralabarala. Uralamaya shakaralabaralabaralabarala. Uralamaya shakaralabarala. Yaralamaya shakaralabarala. Uralamaya shakaralabarala. Biar Roh-Mu terus tinggal dalam hidup kami, dalam hati kami. Sebab kami tahu Roh Kudus yang menghibur setiap kami. Roh Kudus yang menguatkan setiap kami. Bahkan Roh Kudus yang memulihkan keadaan kami. Kembali angkat kedua tangan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir memenuhi setiap kami. Mengalirlah Roh Kudus di hidup. Sekarang Bapak Ibu sendiri katakan mengalir. Mengalirlah
kami percaya Roh-Mu sudah memenuhi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang percaya sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari bersuka cita malam hari ini bagi Tuhan kita. Sama-sama katakan, hadapan keberkahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Semua engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemuliaan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Semua ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam peta dingin. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Angkat tanganmu. Ku beri ucapan syukurku kepadamu Yesus Tuhan. Semua engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Satu kali lagi angkat jempol kita. Engkau baik, teramat baik Tuhan. Teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan Yesus, Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Haleluya, haleluya. Kasihkan salam kanan kiri, muka belakang, katakan Yesus baik bagi engkau dan saya. Sukacitamu mengalir bagi setiap kami malam hari ini, memberikan kekuatan, bahkan semangat yang baru bagi kami Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai. Semua terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima
sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai. Semuanya terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan bahkan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari bersama kita tepuk tangan tinggi-tinggi bagi Tuhan. Sama-sama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita penuhiku. Lebih lagi. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya. Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat yang bersukacita malam hari ini. Boleh tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Yeay. Mari lebih lagi kita bersukacita, kita menari bagi Tuhan. Semua tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Are you ready? Bila Roh Allah ada di dalam apa? Bukan menari seperti damai. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti sama-sama. Bukan menari, menari, menari seperti menari. Bukan menari, menari, menari seperti menari. Bila Allah ada di dalamku, bukan menari seperti menari. Bila Allah ada di dalamku, bukan menari seperti menari. Sama-sama. Bukan menari, menari, menari seperti menari. Bukan menari, menari, menari seperti menari. Bukan menari, menari, menari seperti menari. Bukan menari, menari, menari seperti menari.
kan menari seperti tidak menari. Lebih lagi, ku kan menari, menari, menari seperti tidak menari. Ku kan menari, menari, menari seperti tidak menari. Ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari seperti tidak menari. Tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kami percaya Roh-Mu Tuhan memenuhi kami malam hari ini. Menghiburkan, memberi kekuatan, memberi sukacita bagi setiap kami yang membuka hati bagi-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari buka tangan kita bersama. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Menyembahmu, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkan. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku Tuhan. Engkaulah damaiku. Kami hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup oleh Anugerah yang menyertaiku. yang menyertai. Mari kita angkat kedua tangan kita bersama. Ku buka hati, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Menyembahmu Tuhan. Buka hatiku
menyembah-Mu ya Roh Kudus. Kami berserah kepadamu dengan sepenuh hati kami. Hati bagimu, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu ya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri kembali saudaraku. Siapa rindukan jamahan Roh Kudus, buka hatimu bagi Dia. Angkat kedua tanganmu di hadapannya. Oh, Kau ambillah seluruh di altar-Mu. Ini kami, bait Roh-Mu, kami buka hati kami. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, ambil alih hidup kami, kami milik-Mu Tuhan. Di altar-Mu menyembah-Mu, kami buka hatiku untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih di altar-Mu. Jemaat sendiri nyanyi, katakan ku buka hati. Ku buka hati. Jamah kami ya Roh Kudus, lembutkanlah hati kami. Biar kebenaran-Mu mengubahkan hidup kami. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Sembah Tuhan, sembah Tuhan malam hari ini. Buka hati kita, biar Roh Kudus menjamah engkau dan saya. Jemaat Tuhan sendiri menyembah Tuhan. Rawasyakana. Ora takara-bara. Angkat suaramu Bapak Ibu jemaat Tuhan, sembahlah Dia. Kami buka hati kami izinkan Engkau. Kami membiarkan Engkau untuk memenuhi kami dengan roh yang baru. Roh-Mu memenuhi dan memulihkan kami malam hari ini ya Roh Kudus. Rawasyakana.
Shakara la bara la bara mata kara la mara la mashakara la bara la bara la bara la bara la bara. Korabata shikiara mata kara la bara la bara la bara la bashikiara la bara la bara la. Orawa shikiara mata hana mata kara la bara la basikiara bara la bara la bara la bara la bara la bara la. Biar manusia rohani kita bertambah kuat, Bapak Ibu saudaraku. Orawa syakara maramata kara la bara la bara. Angkat kedua tangan kita bersama-sama malam hari ini. Biar roh Allah yang hidup menguasai engkau dan saya. Hati kita, pikiran kita, hidup kita. Ora batakana mana mata sikiara warala warala wasikiara mana. Ora la batakana mara bara barala warala 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 warala. Syakara la warala 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 warala. Ora ta syakara warala warala waramata sikiara waramara mata kara mara mara. Syakara warala warala warada warada. Kura bakana mata syakara marawa sikiara wara wara wara. Syakara marala warala warala warala. Kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan malam hari ini. Karena kami tahu kami adalah milik Kristus. Dan di dalam kami semua di tempat ini adalah bait Roh Kudus. Di mana Roh Allah tinggal di dalam kami. Menguasai seluruh hidup kami. Kami sungguh-sungguh berdoa. Biar manusia roh kami bertambah kuat hari demi hari. Melewati semua hal dalam hidup kami. Kami tidak semakin menjadi lemah dan mengikuti daging kami. Tetapi kami semakin bertambah kuat di dalam roh kami. Di dalam pengenalan kami kepada Kristus. Kami percaya roh Tuhan saja yang menjadi penghiburan bagi kami. Damai-Mu Kau limpahkan untuk kami. Malam hari ini bahkan Engkau mengambil alih seluruh kehidupan kami. Sesuai dengan apa yang kami nyanyikan malam hari ini. Karena sungguh ini adalah doa yang keluar dari kedalaman hati kami. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Ambil alih hidup kami. Jadilah kehendak-Mu di atas setiap kehidupan kami malam hari ini Tuhan. Sebab yang kami mau adalah kehendak Tuhan terjadi. Roh-Mu menguasai kami. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Katakan kau ambil alih. Tuhan, ini doa kami. Di altar-Mu. Sekali lagi katakan kau ambil alih. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Di sini Tuhan, Roh-Mu kuat di tengah-tengah kami. Roh-Mu bergerak melayang-layang di tengah-tengah kami. Ambil alih hidup kami. Kami persembahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya di tangan-Mu hidup kami akan menjadi indah. Lebih indah daripada apapun. Lebih indah daripada siapapun. Engkau pencipta kami. Engkau yang tahu setiap sudut hidup kami. Di tangan-Mu hidup kami akan indah, semakin indah dan sangat indah mempermuliakan nama Tuhan. Berfirman kepada kami, berbicara kepada kami malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Senang berjumpa dengan Anda pada malam hari ini.
Saya Pendeta Natal Prayogo, satu sukacita, satu kehormatan bersama dengan Bapak Ibu. Sungguh satu ibadah yang luar biasa, ibadah yang membangkitkan iman. Dan saya percaya Roh Kudus sudah bekerja dalam hati setiap kita, menjamah hidup kita, memulihkan kita, memberi kepada kita kekuatan yang baru. Dan saya percaya pulang dari tempat ini, kita semua pasti diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bagaimana sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Anda sedang di dalam beban yang berat, Anda sedang mengalami tekanan hidup, Anda sedang berada di ujung dari pengharapan Anda, maka saya berkata kepada Anda bahwa tempat ini adalah tempat yang sangat tepat. Tempat ini tempat di mana Anda bisa mendapatkan pertolongan. Di tempat ini Anda bisa mendapatkan jalan keluar. Di tempat ini Anda bisa mengalami pemulihan. Karena di tempat ini ada Tuhan Yesus Kristus, ada Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, yang siap untuk menjamah kita semua. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin sampaikan kepada kita begini. Untuk setiap masalah Anda, untuk setiap pergumulan Anda, Tuhan sudah punya jawabnya. Yang setuju katakan amin. Buat Tuhan masalah kita tidak sulit. Buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Buat Tuhan tidak ada yang sukar. Setiap pergumulan kita sudah ada jawabannya. Bahkan sebelum kita masuk dalam masalah hari ini, Dia sudah tahu dan Dia sudah punya jawabnya. Sebelum kita bergumul dengan semua keadaan yang menyulitkan kita, Dia sudah tahu dan Dia sudah punya jawabnya. Pertanyaannya adalah seperti ini. Mengapa jawaban belum datang dalam hidup kita? Mengapa kita belum mengalami apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan dari Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua jawaban itu disimpan oleh Tuhan, tersedia melimpah bagi kita semua. Tetapi sebelum Dia memberikan kepada kita, kita harus mengerti bahwa tujuan Tuhan yang pertama dan yang utama bukan menjawab doa kita. Bukan memberi kepada kita keleluasaan, kenyamanan hidup, memberi kepada kita segala kelimpahannya yang membuat hidup kita menjadi sangat mudah. Bukan itu. Saya mau sampaikan kepada kita, tujuan utama Tuhan sebelum Dia menjawab doa kita adalah mengubah hidup kita. Kerinduan Tuhan bukan hanya memberkati. Kerinduan Tuhan yang pertama di atas semuanya adalah mengubah hidup kita. Mengapa demikian saudara? Karena ketika kita percaya kepada Yesus, Tuhan bukan hanya menyediakan sorga. Tapi Tuhan juga ingin wajahnya, karakternya, perilakunya dilihat oleh dunia melalui anak-anaknya. Tuhan ingin dunia melihat ada satu kehidupan yang berbeda. Tuhan ingin membanggakan kita di hadapan lawan-lawan kita untuk melihat, untuk membungkam mulut mereka. Dan mereka harus berkata bahwa orang-orang di dalam Yesus adalah orang-orang yang punya hidup yang berbeda. Jadi Tuhan sangat ingin untuk mengubah hidup kita. Yang kedua alasan kenapa Dia punya tujuan utama mengubah hidup kita. Oleh karena Bapak Ibu, kehidupan yang diubahkan akan menjadi kehidupan yang seperti Kristus. Kehidupan yang diubahkan akan memancarkan terang Kristus. Dan Bapak Ibu, sesungguhnya kita harus akui bahwa masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita dalam hari-hari ini sesungguhnya karena kita yang membuat sendiri. Karena kelemahan kita, karena karakter kita yang buruk, karena perilaku kita yang tidak berubah, karena egoisme kita, karena kedagingan kita. Itu semua sebetulnya menjadi penyebab terbesar kenapa kita masuk dalam masalah. Bapak Ibu, kalau sumber masalahnya, kausa primanya tidak diselesaikan, maka kita hanya bisa menikmati kelonggaran sesaat. Seperti kalau Bapak Ibu sakit kepala, pusing, kemudian minum Panadol, paracetamol, bisa beberapa saat sembuh. Tapi masalahnya adalah apa penyebab pusing itu?
Apa penyebab sakit kepala itu? Perlu dicari lebih dalam. Dan sesungguhnya kita harus mengakui Bapak Ibu bahwa banyak masalah terjadi. Bukan karena setan. Bukan hanya karena dunia jahat. Tapi karena sifat, karakter, perilaku kita yang perlu untuk diubah. Nah malam ini saya ingin mengajak kita untuk melihat salah satu karakter, salah satu sifat yang Tuhan mau kita lahirkan dalam hidup kita, dan kita tidak perlu sulit untuk bisa melahirkannya karena ada contohnya, ada teladannya. Dan kalau ada contoh, sangat mudah buat kita untuk mempelajari, untuk mengikuti, dan untuk berjalan di dalam jalan itu. Hari ini saya ingin berbagi kepada kita semua Bapak Ibu, bagaimana Tuhan mau untuk kita belajar mengendalikan reaksi atau mengendalikan emosi kita. Mengendalikan reaksi atau mengendalikan emosi. Orang suka mengatakan mengendalikan emosi. Saya lebih suka mengatakan mengendalikan reaksi. Karena emosi itu muncul sebagai akibat dari reaksi kita. Kemarin malam Bapak Ibu saya dalam pelayanan di Betani cabang Citraland. Dan dalam perjalanan driver sudah kasih tahu saya, Pak jalan macet. Jadi lebih baik lebih awal berangkat. Jadi saya berangkat lebih awal Bapak Ibu, 1 jam lebih perjalanan dari tengah kota menuju ke Citraland. Di dalam perjalanan itu memang tidak lancar, tapi puji Tuhan tidak terlalu macet. Tetapi masuk ke sebuah perumahan, ya rupanya driver potong jalan, masuk di sebuah perumahan Bapak Ibu, di jalan itu ya dua arah, double way, dan tiap-tiap jalan ada 2 jalur. Tetapi di satu titik, saudara, jalan kemudian menjadi macet. Saya melihat kenapa tadi lancar-lancar saja, jam sudah mepet, kemudian tiba-tiba menjadi macet. Dan kemudian kami semua ngantri pelan. Akhirnya sampai kepada titik, kenapa jalan itu macet? Karena dari 2 jalur, rupanya ada satu barikade, ada satu penghalang yang membuat 2 jalur itu menjadi 1 jalur. Sehingga mobil menjadi macet. Dan kenapa macet? Karena memang 2 menjadi 1, tapi yang lebih bikin macet adalah begini saudara. Mobil-mobil itu saling serobot. Saling mau duluan. Yang di jalur yang benar merasa ini jalur saya. Yang di jalur yang ditutup berkata saya jalurnya ditutup. Jadi bagaimana? Saya harus ambil jalur kamu. Dan disitulah terjadi saling serobot yang bikin macet. Puji Tuhan bisa lewat. Tetapi setelah lewat Bapak Ibu kira-kira 10-15 meter. Ada 2 buah mobil yang berhenti di pinggir. Lampunya masih menyala, mesinnya masih menyala. Mobil yang cukup bagus, mobil yang cukup mewah. Dan menarik perhatian saya kenapa 2 mobil ini berhenti. Rupanya yang membuat saya terkejut adalah mobil ini berhenti dan 2 pengendaranya keluar Bapak Ibu dari mobil itu. Anda tahu ngapain? Mereka berkelahi Bapak Ibu. Berkelahi, pukul-pukulan. Waduh, saya pikir, wah ini ada pertunjukan gratis adu tinju Bapak Ibu. Saya tidak tahu lebih lanjut karena kemudian perjalanan dilanjutkan. Tapi saya berpikir begini Bapak Ibu. Ada banyak orang bisa beli mobil mewah. Bisa bayar mobil mewah. Tetapi tidak bisa mengendalikan emosi. Tidak bisa mengendalikan reaksi. Kenapa mereka pukul-pukulan saya tidak tahu Bapak Ibu. Tapi jelas sekali kemungkinan besar karena saling serobot tadi itu. Ketika yang satu merasa jalannya diambil dan yang lain merasa jalannya ditutup. Sehingga tidak ada jalan lain harus saling serobot. Sehingga apa akhirnya Bapak Ibu terjadi hantam-hantaman satu dengan yang lain. Tidak mampu mengendalikan reaksi, tidak mampu mengendalikan emosi. Bapak Ibu ada satu tulisan bagus saya mau sampaikan kepada kita hari ini, patut untuk menjadi perenungan kita. Tulisan itu mengatakan begini Bapak Ibu, spiritual maturity, kedewasaan rohani is not
just what you believe. Bukan hanya soal apa yang Anda percaya. But spiritual maturity, kedewasaan rohani adalah evidence, bukti bagaimana Anda berperilaku. Bapak Ibu, gereja Tuhan harus menjadi dewasa. Gereja Tuhan harus menjadi kuat. Di akhir zaman setiap orang percaya harus bertumbuh. Yang percaya katakan amin. Dan untuk kita bertumbuh, yang dibutuhkan bukan hanya kepercayaan kita, tetapi juga perubahan di dalam perilaku kita. Kedewasaan rohani tidak ditentukan oleh berapa lama Anda menjadi orang Kristen. Tidak juga ditentukan oleh apakah jabatan Anda di gereja. Kedewasaan rohani hanya diukur bagaimana Anda mengalami perubahan di dalam perilaku kita. Bapak Ibu, dunia menanti. Yesus ingin anak-anaknya menjadi etalase kerajaan sorga di bumi ini. Sehingga dia sangat berkepentingan untuk mengubah hidup kita. Dan karenanya kadang-kadang jawaban doa sengaja dipending, ditunda. Dengan harapan di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah keadaan yang menyesakkan, kita belajar untuk mengendalikan emosi kita, mengendalikan reaksi kita. Nah Bapak Ibu, di dalam hal ini kita tidak perlu terlalu sulit untuk bagaimana kita belajar mengendalikan emosi atau mengendalikan reaksi. Karena Matius pasal 11 ayat 29 memberi kepada kita jaminan yang luar biasa. Matius 11 ayat 29 bilang begini Bapak Ibu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut. Jadi ada contoh, ada teladan, ada patron, pola yang kita bisa belajar. Dari siapa Bapak Ibu? Dari Yesus. Jangan berkata begini, itu kan Yesus, dia sempurna, saya kan manusia penuh dosa. Saya mau kasih tahu kepada kita semua, ingatkan kita semua. Bukankah kita ini adalah pengikut Kristus? Bukankah kita menyatakan diri, saya adalah pengikut Kristus. Itu sebabnya saya disebut orang Kristen. Artinya kita tidak boleh berargumentasi, kita tidak boleh beralasan, itu kan Yesus. Kita justru harus berkata, karena Yesus menjadi teladan, maka saya harus mengikuti teladannya. Saya harus berada di dalam jejaknya. Dan Yesus bilang, belajarlah daripadaku. Bapak Ibu, Matius 11 ayat yang ke-29. Itu adalah kelanjutan yang erat melekat menjadi satu dengan ayat 28. Banyak orang suka ayat yang ke-28. Marilah kepadaku, hai engkau yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan refresh kepadamu. Oh iya, kita senang dengan itu. Tapi sekali lagi saya bilang kepada kita semua Bapak Ibu, lebih daripada Tuhan mau menjawab doa Anda, Tuhan ingin mengubah hidup kita. Nah, salah satu yang Tuhan mau untuk kita wujudkan dalam hidup adalah mengendalikan reaksi kita, mengendalikan emosi kita. Jadi Bapak Ibu, apa itu yang Yesus maksudkan? Belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut. Apa itu lemah lembut? Apakah lemah lembut berarti begini Bapak Ibu? Oh ya, puji Tuhan, shalom, enggak apa-apa, saya menerima. Bukan. Lemah lembut adalah, saya berikan sebuah definisi, lemah lembut adalah kekuatan yang terkendali. Bapak Ibu, semua kita punya power kok. Semua kita punya kekuatan, levelnya berbeda-beda. Ada yang powernya kecil, ada yang powernya dari diri sendiri, ada yang powernya sederhana, ada yang powernya besar. Setiap kita punya power. Itu sebabnya Bapak Ibu, setiap kita sangat bisa dipahami kalau ada sesuatu yang menyerang kita, maka power itu kita pakai untuk menyerang balik. Apakah power itu masa lalu kita sebagai seorang ahli bela diri, itu bisa kita pakai. Apakah power kita adalah uang?
Apakah power kita adalah teman kita yang punya jabatan di perusahaan atau jabatan di pemerintahan atau jabatan di kepolisian? Itu power. Dan itu semua ada pada kita. Lemah lembut bukan berarti tidak berdaya. Lemah lembut bukan berarti tidak mampu. Lemah lembut berarti kita punya power. Kita punya kuasa. Kita punya kemampuan untuk membalas. Tapi lemah lembut artinya kekuatan atau power itu terkendali. Terkendali. Digambarkan sebagai binatang buas yang telah ditaklukkan dan mampu taat kepada tuannya. Pribadi yang lemah lembut adalah pribadi yang bersedia untuk tunduk dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan kita semua punya Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia sedang menunggu. Dunia sedang menanti-nantikan gambaran bagaimana seorang itu bisa mengendalikan emosinya. Sementara di luar sana ada orang yang mengumbar emosinya. Hari-hari ini Bapak Ibu tahu ada demo di mana-mana. Bapak Ibu, kita menghormati demo. Demo adalah hak konstitusi dari warga negara untuk menyatakan pendapat. Tapi masalahnya adalah dengan cara apa pendapat itu disampaikan. Dengan motivasi apa pendapat itu disampaikan. Dan seringkali kebebasan seseorang di dalam menyampaikan pendapat dengan sadar atau tidak sadar sedang melanggar kebebasan orang lain. Itu bukan karakter lemah lembut. Dunia sudah muak dengan manusia yang keras, manusia yang selalu menang sendiri, manusia yang berkata begini, kamu jangan main-main dengan saya. Itu contoh yang sudah sangat biasa Bapak Ibu. Saya percaya waktunya tiba, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan harus memberikan sebuah behavior, contoh perilaku yang berbeda. Dan disitulah orang melihat ada Yesus yang ada di dalam kita. Bagaimana kita bisa mempraktekkan perilaku itu? Yesus menjadi teladan. Mari kita baca 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-23. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 23. Perhatikan baik-baik teladan ini. Secara praktis kita bisa pakai, kita bisa lakukan. Saya tahu Bapak Ibu ketika Anda membacanya, Anda akan berkata begini, mana bisa? Anda berkata enggak masuk akal. Anda berkata itu teori. Anda berkata itu kan Alkitab. Bapak Ibu, Alkitab bukan hanya buku yang kita baca. Alkitab adalah petunjuk hidup setiap orang percaya. 1 Petrus 2:23 bilang begini. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Bukankah ini luar biasa? Ayo Bapak Ibu jangan hanya membaca dan kemudian berkata begini, oh iya, oh iya. Tapi mari ini adalah sebuah teladan yang Yesus berkata kepada kita, belajarlah daripadaku. Belajar itu dimulai dari tidak bisa. Belajar itu dimulai dari tidak tahu. Belajar dimulai dari tidak paham. Tetapi kalau kita belajar, kita akan maju 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Sungguh aneh perilaku ini. Tapi disinilah Tuhan mau tunjukkan ada umat Tuhan, ada peculiar person, ada peculiar nation, ada bangsa yang unik. Yang menyatakan kehidupan yang berbeda. Itulah gereja Tuhan, itulah anak-anak Tuhan. Kemudian dilanjutkan, ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Ketika ia diancam, ketika dia terancam, ia tidak mengancam. Bapak Ibu, saya suka menonton acara di televisi National Geographic. Mengapa binatang-binatang itu menyerang manusia? Sebagian besar binatang itu tidak menjadikan manusia sebagai musuhnya. Sebagian besar binatang mengerti, saya tidak tahu apa alasannya, itu adalah pendapat para ahli biologi, Bapak Ibu, ahli zoologi binatang. Sebetulnya binatang-binatang itu tidak jadikan manusia sebagai musuhnya. Tapi kenapa dia menyerang? Kenapa dia menggigit? Bahkan kenapa dia membunuh? Alasannya cuma satu, karena mereka terancam. Kalau mereka terancam, mereka balik mengancam. Kenapa ada orang digigit
ikan paus Bapak Ibu atau ikan hiu. Menurut penyelidikan, hiu itu tidak menjadikan manusia sebagai musuhnya. Tapi kenapa dia menggigit? Karena terancam. Bapak Ibu, ahli binatang mengatakan, kalau binatang itu terancam, dia akan mengancam. Tetapi sekarang kita lihat, ada banyak perilaku manusia yang juga tidak berbeda. Ketika terancam, dia balik mengancam. Yesus mengatakan, ketika Alkitab mengatakan, Yesus menderita, Yesus diancam, tetapi ia tidak balik mengancam. Ia menyerahkan kepada Bapa, kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Apa itu meekness jadi? Apa itu kelemah lembutan? Next slide please. Meekness, kelemah lembutan adalah absolute power under perfect control. Sebuah kuasa yang mutlak tetapi dikendalikan secara sempurna. Jadi saya mengulang kembali Bapak Ibu, lemah lembut artinya apa? Kita menyadari kita punya kuasa. Kita bisa balas, kita bisa buat perhitungan, kita bisa membuat impas apa yang orang lakukan kepada kita, tetapi kuasa itu dikendalikan, kuasa itu diikat, kuasa itu tidak dibebaskan. Dan tolong dengar Bapak Ibu, yang bisa melakukan itu hanya Roh Kudus yang ada di dalam orang percaya. Dunia sedang ingin melihat sebuah contoh. Bisakah orang ini mengendalikan kuasanya? Sementara di luar sana segala kuasa itu dilepas dan akan melukai begitu banyak orang. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita 3 penerapan praktis dalam hidup. Bagaimana kita bisa melahirkan karakter seperti Yesus, lemah lembut. Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama Bapak Ibu, dengan cepat saya ingin sampaikan. Yang pertama, kalau kita ingin memiliki karakter lemah lembut, yang pertama adalah belajarlah memahami dan bukan menuntut. Belajarlah untuk mengerti dan bukan hanya meminta orang untuk mengerti kita. Di dalam setiap pertengkaran, pertikaian, percekcokan yang berujung kepada perceraian, asal muasal terbesar dan terbanyak adalah karena suami istri sudah tidak mau saling memahami satu dengan yang lain. Istri berkata kepada suaminya, "Kamu tidak mengerti aku." Suami berkata kepada istrinya, "Kamu yang tidak mau mengerti aku." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang lemah lembut bukan memaksa orang untuk mengerti, tetapi dia yang belajar mengerti orang lain. Mari kita lihat. Filipi pasal 2 ayat yang keempat dan 5. Filipi 2 ayat yang keempat dan 5 bilang begini. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Paulus dengan jelas mengatakan Yesus adalah pribadi yang sangat memperhatikan kepentingan orang lain. Mari kita ingat Bapak Ibu, kenapa Yesus turun ke bumi ini? Kenapa dia tinggalkan surga yang mulia, mengambil rupa sebagai manusia, lahir di kandang yang hina, kotor, tidak steril, hidup di tengah-tengah manusia yang jahat. Kenapa dia buat itu? Hanya satu alasannya, yaitu dia sangat memperhatikan kepentingan Anda dan saya. Buat Yesus tidak ada kepentingannya. Buat Yesus tidak ada manfaatnya, hanya karena kepentingan Anda dan kepentingan saya. Supaya kita jangan binasa, supaya kita bisa masuk surga. Dan karena untuk kepentingan Anda, Yesus tinggalkan surga dan jadi manusia. Bukankah itu sebuah teladan yang sempurna buat kita? Malam ini, mari letakkan di dalam pikiran kita sebuah prinsip sederhana. Kalau Anda mau praktekkan kelemah lembutan adalah ingat orang lain. Ingat orang lain. Bapak Ibu, saya mengerti Anda akan protes dan bilang begini, kok enak? Kapan giliran saya? Bapak Ibu, di dalam kita mengendalikan kuasa, mengendalikan kekuatan, justru di situ kita belajar. Kalau kita mau selalu dahulu, kalau kita mau selalu yang terdepan, kalau kita selalu yang nomor 1, sulit buat kita untuk belajar lemah lembut.
Kadang-kadang Bapak Ibu kita harus rela bagian kita diambil orang lain. Kadang-kadang kita harus rela untuk giliran kita diambil orang lain. Tapi saya mau kasih tahu kepada kita, disitulah kita akan dihindarkan dari berbagai-bagai percekcokan, perselisihan, permusuhan, bahkan perkelahian. Andai kata dua orang yang berkelahi tadi itu, satu saja mengalah dan kasih kesempatan yang lain untuk ambil duluan, saya percaya perkelahian akan dihindarkan. Tapi mungkin mereka berkata, kok enak, ini kan jalan saya tidak salah, kamu yang salah. Baik, itu benar Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi adalah orang lain juga berkata, ini kan jalan saya benar, habis jalan saya ditutup. Terjadilah perkelahian. Saya coba membayangkan Bapak Ibu, itu setelah dua orang berkelahi itu, pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Mungkin kalau tidak dilerai orang, bisa berdarah-darah. Pertanyaan saya adalah seperti ini, yang menang untungnya apa ya? Kalau sudah menang, lawannya terkapar, terus untungnya apa? Kalau ada polisi datang, apakah polisi akan memberikan piala kemenangan? Saya kira tidak. Akan ada proses verbal. Saya kira akan masuk dalam tindakan pidana. Apalagi yang kalah. Udah petantang-petenteng, udah berkata, ayo taladeni, kalah pula. Lalu apa yang didapatkan? Apa hasilnya? Bapak Ibu, seringkali pengertian-pengertian demikian datang terlambat. Lalu orang berkata, tahu gitu aku ndak ladeni dia. Tahu gitu aku ndak hadapi dia. Karena pada akhirnya tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, semua rugi, semua luka. Dan kadang-kadang kemenangan dalam perkelahian, itu harganya harus ke dokter jahit, dokter bedah dijahit Bapak Ibu. Dan kadang-kadang juga kemenangan perkelahian harus ke dokter gigi, karena gigi copot Bapak Ibu. Pertanyaannya untuk apa? Andai kata kuat kuasa itu terkendali, banyak hal akan terhindarkan dari hidup kita. Ingat orang lain. Kalau Anda parkir, ingat orang lain. Kadang-kadang saya lihat di tempat parkir Bapak Ibu penuh. Tapi ada mobil mengangkangi dua tempat parkir. Waduh, kok bisa ya seperti itu? Ya, dan ketika diingatkan dengan tenang, santai, cuek. Seolah-olah dia bilang, lu mau apa? Ketika orang diingatkan akan kesalahannya, bukannya dia menyadari tetapi mengajak berkelahi. Itulah manusia akhir zaman. Saya harus di depan, saya harus duluan, saya harus nomor satu. Kembangkan sebuah kebiasaan understanding, bukan demanding. Kita akan terhindar dari banyak masalah. Yang kedua, saudara, ketika dikecewakan, dan pasti kita akan dikecewakan, tidak mungkin tidak dikecewakan. Bersikaplah lembut, bukan menghakimi. Apa yang sering terjadi ketika kita kecewa, di PHP, difitnah, nama baik dijelekan. Apa yang terjadi? Kita membalas dengan memberikan penghakiman kepada mereka. Roma 14 ayat yang pertama memberi kepada kita gambaran yang sederhana Bapak Ibu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Artinya, terimalah dia, sadarilah dia, lihatlah dia sebagai seorang yang lemah. Tanpa menganalisis, memperpanjang segala pendapatnya yang melukai kita. Bapak Ibu izinkan saya menyampaikan sebuah prinsip dalam hidup. Orang luka, melukai. Orang luka, melukai. Katakan sama-sama saya, orang luka, melukai. Jadi kalau ada orang melukai kita, dengan kata-kata, dengan sikap, dengan perilaku, dengan apapun juga. Mari kita lihat, orang luka, melukai. Berarti apa saudara? Dia luka. Dia sedang luka. Orang normal tidak akan melukai. Orang normal tidak akan menyakiti. Orang normal tidak akan PHP. Kalau dia berbuat seperti itu, somehow satu waktu di dalam hidupnya, sekian waktu yang lalu ada luka. Dan kalau kita ketemu dengan orang luka Bapak Ibu, apa yang kita lakukan? Pukul dia atau mengerti dia? Ketika kita dikecewakan, kita bersikap lembut dan bukan menghakimi. Kedamaian akan datang
ketika kita dapat menerima sesama, walaupun mereka tidak memiliki standar yang Anda harapkan. Dan kita akan ketemu dengan orang-orang yang seperti ini. Tidak, mereka melakukan hal-hal yang kita tidak ingin sama sekali. Tetapi ketika kita memahami mereka sebagai seorang yang membutuhkan perhatian, membutuhkan pengertian, maka kedamaian akan datang di dalam hidup kita. Amsal 24 ayat 17 berkata begini, jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Waduh, saya kira ayat ini bertolak belakang dengan apa yang menjadi kebiasaan kita ya. Kebiasaan kita bilang begini, bersukacitalah kalau musuhmu jatuh. Amin. Bersukacitalah kalau musuhmu jatuh. Alkitab berkata jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Salah satu hal yang paling membuat Yesus marah adalah perasaan benar diri dan menghakimi sesama. Diberikan contoh dalam Alkitab begitu banyak, saudara. Ketika dia ketemu ada orang ahli Taurat bahwa orang perempuan berdosa, berzina, ketangkap basah. Dan kemudian mereka bilang orang ini harus dirajam batu. Yesus berkata, oke, silakan rajam batu. Tapi mulai dengan mereka yang merasa tidak berdosa. Dan Alkitab berkata, peristiwa itu memberi kepada kita sebuah pelajaran penting. Bahwa masing-masing mulai meninggalkan batu yang sudah siap di tangannya. Yesus sangat menentang orang-orang menghakimi sesamanya. Bapak Ibu, sekian tahun yang lalu, ketika saya masih ada di kota Surabaya ini, ya kuliah di sini berapa puluh tahun yang lalu Bapak Ibu. Kalau di jalan-jalan saya sering lihat banyak bis kota. Dan bis kota itu di kaca belakang sering ada tulisan. Tulisannya begini, sesama bis kota, apa Bapak Ibu? Dilarang saling mendahului. Masih ingat kata-kata itu? Sesama bis kota dilarang saling mendahului. Sesama orang berdosa dilarang saling menghakimi. Karena di hadapan Tuhan kita seorang orang yang berdosa, sama saja. Hanya yang satu dosanya berbeda, yang lain dosanya berbeda, yang satu ketahuan, yang lain tidak ketahuan. Tetapi penghakiman akan merusak persahabatan. Penghakiman akan menghancurkan jembatan. Jangan menghakimi. Ada beberapa alasan. Yang pertama, saudara, jangan menghakimi kenapa? Karena yang pertama, Anda bukan hakim. Pak, tapi saya sekolah hakim, saya ditunjuk sebagai hakim. Oke, baik. Yang kedua, hanya Tuhan yang tahu semua fakta. Kita tidak tahu, kita hanya terima potongan-potongan kecil. Dan tidak sah kalau orang hanya dapat potongan kecil lalu membuat sebuah kesimpulan. Sangat berbahaya, saudara. Yang ketiga, pemahaman dan pertimbangan kita terbatas. Kita tidak tahu seluruhnya, yang kita tahu cuma sedikit, yang sedikit itu pun pemahaman kita terbatas. Jadi jangan menghakimi. Yang keempat ini paling penting Bapak Ibu. Kenapa kita jangan menghakimi? Karena setiap manusia bisa berubah. Kalau kita memberikan penghakiman, kita memberikan cap, itu melekat terus dalam hidupnya. Padahal dia bisa berubah, dia bisa menjadi baik, dia bisa tinggalkan sifat yang lama. Sebuah tulisan bagus berkata begini, every single person on the planet, setiap orang di planet ini has a story. Don't judge people before you truly know them. Jangan menghakimi orang-orang sebelum Anda tahu cerita itu. The truth might surprise you. Kebenaran yang terungkap bisa mengejutkan kita. Singkat cerita, Tuhan tidak memberi hak kepada kita untuk menghakimi. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Kalau kita mau praktekkan kelemah lembutan, bukan hanya kita kembangkan kebiasaan memahami dan bukan menuntut. Kalau dikecewakan jangan membalas tetapi cobalah untuk mengerti. Yang ketiga ini juga penting, ketika Anda terluka jadilah aktor bukan reaktor. Artinya kita tidak harus melakukan yang sejalan seperti yang orang lakukan kepada kita. Roma 12 ayat 17 berkata begini, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan yang baik bagi semua orang. Membalas kejahatan dengan kejahatan adalah sifat seorang reaktor. Melakukan yang baik
bagi semua orang termasuk yang jahat adalah aktor. Saudara, kita mengerti bahwa zaman ini sulit untuk memahami ayat-ayat ini. Tetapi apapun argumentasi kita, kalau kita mau menjadi seperti Yesus, kita harus praktekkan ayat-ayat ini. Yang masih mau katakan amin. Saya tahu ini bukan kebiasaan manusia kita, tetapi ini firman Tuhan. Dan semua akan berlalu, firman Tuhan tidak pernah berlalu. Roma 12 ayat 21, jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Seorang reaktor akan kalah dengan kejahatan. Seorang aktor, dia akan kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu, hari-hari ini sudah ada banyak di Indonesia juga. Ada sebuah film yang judulnya ini. Bisa tunjukkan sebentar? Haha. Adakah di antara Anda yang sudah nonton, saudara? Joker. Musuhnya Batman, saudara. Joker ini menjadi film yang sangat kontroversi. Ya. Dan walaupun dia kontroversi, tetapi dia berhasil menembus sebuah pendapatan yang luar biasa dalam 1 minggu, Bapak Ibu. Dia sudah mendapatkan 1,3 triliun rupiah. Luar biasa. Ketika trailernya ditayangkan di sebuah acara di Venice Film Festival, saudara. 8 menit, semua orang-orang hebat, ahli perfilman di situ berdiri dan beri tepuk tangan. Hebat sekali. Tapi saran saya buat kita semua, hati-hati di dalam menonton. Pertama, karena film ini diberi rating R, artinya hanya orang-orang dewasa yang boleh menonton. Apakah ada pornografi di dalamnya? Tidak. Ada yang lebih jahat daripada pornografi. Yaitu apa, saudara? Balas dendam. Dan sedang diceritakan bagaimana tokoh Joker ini membalas dengan begitu indah dalam tanda kutip. Sehingga pemerintah Amerika sangat khawatir dengan film ini. Saya menceritakan ini Bapak Ibu, bukan untuk mendorong Anda nanti pulang nonton. Tetapi saya menceritakan ini karena ada sebuah tayangan yang sedang disukai oleh manusia akhir zaman, yang isinya bertentangan 180 derajat dengan Alkitab. Saudara, akhirnya orang memberikan kesimpulan seperti ini. Tolong tayangkan tadi, slide tadi. Benarkah orang jahat sebetulnya adalah orang baik yang tersakiti? Betulkah orang itu menjadi jahat karena dia tersakiti walaupun dia sebetulnya orang baik? Jawabannya adalah bergantung di mana dia berada. Kalau dia ada dalam Tuhan, ada Roh Kudus yang kendalikan power untuk membalas. Tapi kalau dia di luar Tuhan, tidak ada kekuatan itu, tidak ada yang bisa mengendalikan. Ya, walaupun dia baik, seperti contoh di dalam film ini, akan menjadi seorang pembunuh berdarah dingin yang melakukan kejahatan dengan topengnya dan dengan senyumnya. Saudara, jangan kita menjadi orang-orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi saya ingin menyampaikan kepada kita, ada pola hidup, ada perilaku hidup yang memang kita harus miliki yang berbeda dengan yang lainnya. Dan bagaimana kita bisa melakukannya? Kita mulai belajar dari kejadian keadaan-keadaan yang sederhana. Yaitu mari kita, tolong multimedia sampaikan slide yang ke-16. Saya lompati beberapa slide waktu saya habis Bapak Ibu. Saya ingin sampaikan kepada kita beberapa hal yang kita bisa praktekkan secara praktis dalam hidup kita. Yang pertama adalah mulai belajar untuk memahami. Dan jangan hanya menuntut. Jangan hanya ingin dimengerti. Mulailah untuk mengerti. Yang kedua, ketika dikecewakan, bersikaplah lembut dan bukan menghakimi. Yang ketiga, ketika Anda terluka, jadilah aktor bukan reaktor, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bukankah kita semua sudah diampuni oleh Tuhan, sudah diberi kebaikan oleh Tuhan walaupun kita orang-orang yang jahat, orang-orang yang mendukakan Tuhan, orang-orang yang durhaka. Saudara, perilaku seperti ini memang langka dalam dunia. Tapi saya ingin beri kepada Anda tips terakhir hari ini Bapak Ibu. Sementara dunia begitu gelap,
Dunia begitu hanyut di dalam bagaimana egoisme, bagaimana sifat membalas itu diumbar di mana-mana. Bapak Ibu, kalau sedikit saja kita lakukan kebenaran ini, seperti terang yang hanya 1 watt, tapi terang yang 1 watt di tengah-tengah dunia yang gelap, pasti menarik perhatian. Jadi sebetulnya buat kita sekarang, bersaksi bagi Yesus, memenangkan jiwa untuk Yesus jauh lebih mudah. Kenapa saudara? Dengan perilaku kita yang sejalan dengan firman, walaupun hanya sedikit, itu sudah menarik orang begitu rupa. Kenapa? Karena dunia sedang hanyut di dalam gelapnya nafsu manusia yang mencelakakan. Ayo jemaat Tuhan belajar, supaya orang lihat ada hidup yang berbeda. Supaya kita berubah di dalam pola pikir kita. Dan dengan demikian, tidak ada yang menahan Tuhan untuk tidak menjawab doa kita. Karena dia melihat ada perubahan hidup, karena tujuannya adalah perubahan hidup, tidak ada yang menahan dia untuk tidak memberi dan menjawab setiap doa kita. Mari saya tutup dengan sebuah ayat, Matius pasal 5 ayat yang ke-5. Matius 5 ayat yang ke-5 berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut. Kenapa saudara? Karena mereka akan memiliki bumi. Memiliki bumi artinya Anda akan diam di bumi dengan damai. Orang akan melihat Anda adalah pribadi yang berbeda. Orang tidak akan jauh dengan Anda karena orang melihat ada sesuatu yang Anda miliki yang unik. Gereja Tuhan harus menjadi terang di tengah-tengah gelapnya dunia. Gereja Tuhan harus menjadi saksi di tengah-tengah hancurnya kehidupan. Dan hanya dengan sedikit kita terapkan sebuah kelemah lembutan, orang akan berkata, Bapak kok berbeda. Orang lain marah, kok Bapak bisa senyum. Orang lain menuntut, Bapak kok bisa melepaskan. Saudara, ini sesuatu yang kita menjadi tantangan kita di tengah-tengah dunia ini. Dan Tuhan mau supaya anak-anaknya bersinar di tengah-tengah kegelapan. Jadi, apa itu lemah lembut? Meekness is strength under control. Sebuah kekuatan yang kita semua punya. Tapi terkendali oleh siapa? Oleh Roh Kudus yang ada dalam kita. Biar Tuhan menolong kita untuk menjadi pengikut Kristus. Belajar kepada Dia pribadi yang lemah lembut. Yang percaya katakan amin. Yang mau katakan amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya ingin mengajak kita untuk datang kepada Dia dengan sebuah lagu menjadi doa kita malam ini. Sebuah lagu yang sudah lama, lagu yang kita semua sudah kenal, tapi lagu yang coba kita akan nyanyikan lagi menjadi doa kita. Yaitu lagu yang mengatakan bagaikan bejana yang siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu. Referennya mengatakan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam jalanku ke sorga, aku mau seperti Engkau. Tantangan gereja Tuhan hari ini bukan menjadi gereja yang besar, tetapi menjadi gereja yang seperti Yesus. Tantangan orang Kristen hari ini bukan menjadi orang Kristen yang sukses berlimpah-limpah, tapi menjadi orang Kristen yang hidup serupa dengan Yesus. Kalau Anda mau, kita angkat tangan kita sama-sama, nyanyikan lagu ini dari hati kita. Sama-sama katakan, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Katakan, bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Ayo sama-sama semua katakan segenap hati. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam
memuliakan nama-Mu. Lagi sama-sama. Mau seperti-Mu Yesus. Dengar doa kami malam ini Tuhan. Dengar kerinduan kami malam ini ya Tuhan. Bentuk kami, ubah kami, mampukan kami Tuhan. Memuliakan nama-Mu. Dengar Bapak Ibu, Yesus menjadi teladan buat kita. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tapi ia menyerahkan kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Saya mau ajak kita semua, ayo Bapak Ibu. Dunia sedang masuk dalam kegelapan. Kegelapan yang paling gelap. Karena setelah ini dunia akan habis. Dunia akan berlalu. Di tengah-tengah kegelapan yang paling gelap, satu titik terang sangat berarti. Dan Tuhan berharap gereja menjadi titik terang itu. Saya tahu ini bertentangan dengan arus dunia. Tetapi Tuhan memampukan kita untuk kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Ketika dunia sedang mencari teladan, sedang mencari sebuah contoh, gereja menyatakan ada sebuah kehidupan yang kekuatannya terkendali. Bukan sebuah kehidupan yang tidak berdaya, bukan sebuah kehidupan yang tidak berarti, kehidupan yang punya kekuatan, tapi kekuatan itu terkendali. Dan itulah kehidupan anak-anak Tuhan yang punya Roh Kudus, yang ada firman, yang ada Yesus, yang menjadi teladan bagi kita semuanya. Yang setuju katakan amin. Sama-sama nyanyikan ini menjadi doa kita. Angkat tangan kita sekali lagi Bapak Ibu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Jamah kami Tuhan. Ubah hidup kami. Yes. Sekali lagi jemaat. Sekali lagi jemaat, angkat suaramu, angkat doamu kepada Dia. Terima kasih Yesus. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi sama-sama kita katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat firman yang sudah kami dengar malam hari ini. Firman yang sudah memberkati, firman yang sudah menegur setiap kami. Ajar kami melalui firman yang sudah kami dengar. Hidup kami semakin hari semakin mengasihi Engkau. Hidup kami semakin hari semakin memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu di malam hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu memberkati. Kemanapun hamba-Mu pergi, hikmat yang baru, bahkan kesehatan yang sempurna selalu Kau berikan bagi hamba-Mu. Kalau di malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami boleh memberikan yang terbaik. Kami rindu memberikan dengan sukacita, dengan ketulusan hati kami kepada Tuhan. Sebab sungguh kami mengasihi Engkau Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya,
Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari segenap hati kita bersama katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Katakan hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan. Berikan jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, Amin.